Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Terima kasih ya yang sudah hadir pada siang hari ini. Semoga selalu dalam keadaan sehat. Untuk mereka yang belum hadir, kalau dalam keadaan kurang sehat, kita doakan semoga segera sehat. Terus kalau ada agenda ya semoga agenda dilancarkan. Oke, di siang ini saya untuk pertama kali perdana di mata kuliah literasi media dan anti perundungan untuk teman-teman semester 6. Oke, sebelum kita mulai seperti biasa kita mulai dengan berdoa dan menurut agama dan percaya masing-masing. Berdoa, silakan. Oke, terima kasih. Ada beberapa kali saya akan menjelaskan dengan berdiri, terus kita akan lebih banyak diskusi. Tapi sebelum masuk saya akan membuat ini menjadi perkuliahan yang interaktif. Oke, sebelum saya masuk ke materi, sebelum saya bahas tentang bagaimana kontrak kuliah, saya bahas tentang JPNK. Saya mau tahu dulu dari teman-teman melihat slide yang saya sampaikan di sini, mungkin adakah yang mau ditanyakan atau Pak ngapain sih Pak gambar seperti itu dimunculkan? Monggo, mungkin ada yang mau memberikan komentar gitu dari gambar ini Pak? Iya. Mungkin dari keiniannya ya, ketidakjelasan. Oke. Sosialisasi media, radio dan berbagai arahan-arahan petunjuk-petunjuk dari literasi media dan informasi dan anti perundungan ini mungkin lebih ke apa ya Pak? Banyaknya informasi gitu loh Pak. Oke. Terlalu ramai. Warna-warni. Nah, tidak jelas. Ini sebenarnya sesuatu realitas yang kita hadapi. Ya, terlalu banyak informasi di luar sana yang kita sendiri tidak mampu membendung, dibombardir informasi sana sini yang kita tidak tahu mana sih yang penting, mana yang tidak penting, mana yang harus dipilih, mana yang harus dibuang. Bisa dipahami ya? Oke, itu sebagai pengantar saya sampaikan dulu. Saya Jalatullah Aramdhani. Ini biodata saya yang bisa diterima. Mungkin yang kamu kalian catat silahkan dicatat. Ya, email saya yang di sana j_aramdhani@unsa.ac.id. Nama saya Jalatullah Aramdhani. Homepage saya ada di Visip Ilmu Komunikasi. Kontak saya bisa dicatat 081215549372. Bisa dipahami ya? Oke. Ada beberapa informasi terkait kontrak belajar atau kontrak kuliah yang akan kita lakukan di pertemuan berikutnya sampai selesai, ya insya Allah bisa berjalan dengan lancar. Oke, bisa dilihat di sana. Di sana saya sampaikan ada 25% saya menyampaikan informasi, 25% itu sifatnya ceramah. Ceramah itu adalah slide yang akan saya sampaikan ke kalian. Itu mungkin tidak banyak, ya di sana kalian juga akan komunikasi dua arah dari beberapa slide yang akan saya sampaikan. Mata kuliah yang kita hadapi adalah literasi media dan informasi dan anti perundungan. Oke, itu dari 3 SKS, benar ya? Oke, terus 25% itu ada ditanya jawab, ya atau komunikasi dua arah, apapun. Ya saat di tengah pun kalau kalian mau menyampaikan informasi, pertanyaan, sanggahan silakan. Selama itu relate, relevan yang bisa kita bahas. Terus 50%-nya adalah FGD. Ya, saya untuk slide beberapa waktu ke depan mungkin tidak banyak seperti di awal. Nah, di situ kita sifatnya diskusi. Apa itu? Studi kasus. Ya, studi kasus apalagi? Terus saya bawa beberapa media massa yang bisa kalian terima. Kenapa saya bawa ini di media massanya cetak? Ya, karena ini di generasi kalian hampir ditinggalkan. Ya, hampir ditinggalkan. Bahkan kalian nyentuh ini cuma di bungkusan angkringan, gitu ya. Harapan saya ini media massa yang bisa dikatakan baru kemarin, beritanya fresh, jadi kita bisa diskusi dari media cetak. Oke, ada beberapa literatur juga yang saya miliki, ya itu seperti literasi media dari Putri Aisyah, literasi media juga dari KPID. KPID, ada yang mau komentar KPID? Tahu KPID? Komisi Penyiaran Indonesia, Komisi Penyiaran Indonesia yang insya Allah kita akan mengunjunginya di Jakarta. Oke,
Terus dari Heri Harmawan, jadi kalau kalian mau mendapatkan beberapa informasi literatur, silakan saya bisa dipinjam atau di perpustakaan bisa diambil. Oke, di kontra belajar ada pertanyaan? Kalian nggak nanya nih, Pak, absensi boleh berapa kali? Terus di kelas seperti apa? Terlambat boleh berapa menit? Nah, tiba-tiba nggak saya jelaskan, tahu-tahu kalian di belakang, kok nggak boleh masuk? Udah lewat sekian menit. Oke, saya sampaikan ya. Jadi untuk alfa absen yang dikatakan di sini adalah tidak ada kabar sama sekali. Saya anggap itu tidak memberikan kabar alfa, kosong. Itu akan mendapatkan bukan punishment ya, tapi tambahan tugas baru secara individu. Apa itu? Ya biasanya mendapatkan informasi buat studi kasus didiskusikan di kelas. Ya, terus sebaiknya kalau kalian memiliki acara yang teragenda itu bisa dikabarkan lebih awal, maksimal 3 kali dari semua itu. Jadi dipahami ya. Terus kurang lebih 15 menit untuk keterlambatan kalian. Oke, lebih dari itu silakan masuk, bisa mengikuti kuliah, tapi mungkin kalau tidak mendapatkan yang namanya tanda tangan tanda absensi. Jadi dipahami? Oke, untuk kontrak pelajar sudah saya sampaikan dan kita sudah sepakat ya, bisa dipahami. Terus saya coba menyampaikan terima kasih tadi sudah ada pertanyaan untuk mekanisme penilaian. Untuk mekanisme penilaian, saya akan lebih menonjolkan pada kehadiran dan partisipasi teman-teman. Untuk kehadiran yang hanya pasif itu berbeda ya, sama yang memiliki partisipasi yang lebih banyak. Terus ditambah dengan proyek ataupun tugas yang akan melengkapi beberapa penilaian. Terus seperti tata cara pada umumnya yaitu UTS dan UAS. Sementara bisa diterima ya, nanti kalau ada pertanyaan bisa disampaikan. Cukup jelas, itu akan saya lanjutkan. Terima kasih. Oke, untuk pokok bahasan. Di sini saya akan membahas tentang literasi dari sisi definisi dan perkembangan literasi. Perkembangan seperti apa? Itu kita bahas tentang historical. Bagaimana aktivitas literasi ini bisa diangkat dan eksis sampai sekarang. Bukan hanya sebagai program pemerintah ya tentang pemberantasan buta huruf, itu termasuk aktivitas literasi. Tapi ada berbagai macam tentang literasi yang kita bahas kali ini media. Ada yang namanya literasi keuangan, ada yang namanya literasi hukum dan sebagainya. Nanti kita coba breakdown di sini tentang perkembangan literasi. Terus apa lagi yang kita bahas? Tujuan daripada literasi itu sendiri. Kenapa sih perlu literasi? Kenapa kita harus bahas literasi? Kita udah familiar Pak, literasi. Banyak kegiatan di luar sana yang juga mengatasnamakan kegiatan literasi. Benar nggak? Ada pernah ikut mungkin kegiatan literasi di luar selain di sini? Atau ini menjadi sesuatu hal yang baru buat kalian? Nah? Oke, saya paham ya. Terus kita ngomongin tentang prinsip literasi dan implementasinya seperti apa. Itu sebagai goals kita juga nanti di CPNK. Untuk capaian pelajaran mata kuliah, ya di sini saya benar teman-teman ya untuk mampu ya meningkatkan motivasi. Ya motivasi ini implementasinya adalah bukan sekedar mengakses media massa, ya, tapi sudah mampu milah mana yang sesuai sama kebutuhan kalian. Kalian sekarang akademisi anak kuliahan, carilah sesuatu informasi yang mendukung kalian untuk pengembangan perkuliahan. Ada yang mungkin nyambi kerja, cari sesuatu yang menurut kalian kebutuhan untuk meningkatkan kemampuan dalam kerja. Jadi ya dalam membaca baik secara media konvensional sampai media digital. Oke, terus kita ngomongin yang kedua tentang capaian pembelajaran adalah mahasiswa mampu mengkritisi dalam mencerna sebuah pesan yang disampaikan melalui media massa, ya berbagai informasi dan berita. Tahu bedanya informasi dan berita? Atau itu sama? Rama? Informasi sama berita sama atau beda? Sama? Beda? Sama? Oke, yang sama? Kenapa sama yang beda? Apa yang membuat dia beda? Karena kalau informasi itu bisa absurd, bisa Oke. semuanya itu masuk aja gitu loh Pak, Oke. tanpa ada verifikasi yang valid. Kalau berita kan mungkin udah terverifikasi, udah ini buktinya, terdapat faktanya. Ya, jadi informasi itu belum tentu berita. Berita itu pasti informasi. Kenapa?
Kalau kita ngomongin berita, ada alur yang perlu dilewati di sana. Ya, dia harus masuk dalam sebuah media massa yang legalitasnya terverifikasi. Oke? Terus yang terakhir, mahasiswa diharapkan mampu mengimplementasikan literasi media dan informasi untuk mendukung tugas akhir. Apa itu? Skripsi. Oke? Kenapa? Karena salah satu syarat untuk kalian bisa mendapatkan sebuah referensi adalah mencari informasi sebanyak-banyaknya yang bernilai berita untuk mendukung latar belakang, untuk mendukung referensi, masuk daftar pustaka, untuk mendukung bagaimana metode penelitian kalian bisa beres di skripsi. Jadi paham ya? Oke, saya mencoba intro di sini. Dari informasi tadi ada pertanyaan? Cukup kontrak sesuai kontrak kuliah kita kan? Jadi paham ya? Capaian pembelajaran kita kan goalsnya? Oke, di sini saya coba munculkan intro daripada literasi. Pertama, dikatakan adalah manusia. Manusia semua ya? Iya. Terus di sana dikatakan manusia adalah makhluk sosial. Setuju atau enggak? Setuju. Oke, nggak setuju bilang. Kenapa dikatakan makhluk sosial? Oke, ada nggak yang pernah merasa bisa sendiri? Enggak. Ya, kamu nggak perlu bantu aku bisa hidup sendiri. Kan ya? Ya, itu terlalu klise ya. Ya, dia beli pulsanya untuk orang lain kan gitu. Ya, dia mau makan itu untuk orang lain. Artinya apapun selama dia masih manusia dia membutuhkan orang lain. Oke, kedua kita ngomongin tentang berita. Berita di sana dikatakan adalah pesan yang disampaikan melalui media massa. Ya kalau kita hubungan dengan literasi, berita itu terlalu banyak yang sebenarnya dibutuhkan filter atau saringan. Dari mana filter itu? Filter itu dari mana sih? Dari kita sendiri, secara individu. Mulai dari proses apa tadi? Pilih dan pilih sesuai sama kebutuhan. Saringan seperti itu. Terus informasi yang muncul di kita saat ini dari berbagai jenis. Tekstual. Ya, tekstual kita gak ada ngomongin media konvensional, tapi ada yang lain. Flyer, poster, buku bacaan itu tekstual. Visual, gambar, ilustrasi, semua memiliki pesannya tersendiri. Apalagi sudah berkembang audio visual, video, secara online semua bisa akses. Ya, YouTube, Reels, Story, TikTok, apa lagi? Instagram, Twitter, sampai live streaming untuk jual beli. Benar ya? Itu semua sudah berkembang dengan kayak masing-masing. Terus untuk media massa, ada beberapa media massa ya yang berjalan sampai saat ini masih eksis. Kenapa saya bilang masih eksis? Ada yang sudah tidak eksis. Media cetak banyak yang belum kita. Kenapa? Ketidakmampuan dalam beradaptasi. Ada yang pernah baca beberapa tabloid yang sekarang sudah ada? Ada ya? Oke, kalau kamu media cetak di lokal ya, lingkungan Solo, kita masih punya Solo Pos. Ya, dengan adaptasinya Solo Pos membuat sebuah portal online namanya solopos.com. Benar ya? Ya, banyak sekarang yang mencoba survive atau bahkan lebih berkembang untuk bisa beradaptasi dengan media dan teknologi juga yang berkembang. Benar ya? Cetak, elektronik, dan online. Kalau elektronik, ada yang masih suka konsumsi elektronik? TV, radio. Apa yang kalian lihat di TV? Berita juga. Dia yang nonton apa, nonton TV? Kita nggak kayak iklan, anjing yang sering sekali ya. Orang kalau nonton TV, iya, itu minat masing-masing ya. Tapi mungkin seorang nafis dia tidak ekstrim. Ya, saat dia bilang nonton TV, yang dicari bukan program, Iklan. yang dicari iklan. Oke. Jadi saat sudah mulai programnya, dia cari TV lain, dia dapat iklan. Oke. Anjing yang ekstrim sekali. Oke, terus apa lagi? Radio. Ada yang punya, masih ada yang punya radio? Tetangga. Hah? Tetangga. Itu namanya Baik. Oke, berarti yang dikonsumsi adalah bisa dikatakan orang-orang yang dahulu masih menikmati media konvensional, media lama. Terus ada media baru namanya media online. Ini yang semuanya
Saya bilang itu masih menyerang kalian. Ya, kenapa itu menyerang kalian? Hampir kalian tidak bisa bertahan tanpa menggunakan media online sama sekali. Karena komunikasi kalian sudah ada di media online. Apa itu? WhatsApp, Telegram, ya, bahkan kalian mau nyari hiburan, semua di media online. Apa itu? Sosial media, tadi yang disebutkan, YouTube, Instagram, Twitter, dan lain-lain. Itu semua media online. Ada yang nggak punya media online di sini? Akun sosial media? Introvert-introvertnya kita ya, pernah bikin akun media sosial. Saya nggak? Benar ya? Nah, tujuannya pasti sebenarnya mencari eksistensi pada teman-teman yang mungkin masuk dalam satu frekuensi. Saya paham ya? Terus memenuhi khalayak atau industri media. Ini yang akan coba kita bahas daripada literasi media pada nilai informasi dan berita. Sebenarnya yang disampaikan ke kita itu layak, sesuaikah, berkualitaskah? Sudut pandangnya akan berbeda-beda. Kita masuk ke materi. Ada yang mau bantu saya mungkin? Silakan. Jenis literasi ini saya dapatkan dari Balai Teknologi dan Informasi Komunikasi. Ayo. Jenis literasi yang pertama itu ada literasi baca, yang kedua literasi keuangan, ketiga literasi numerasi, yang keempat literasi sains, yang kelima literasi sosial budaya. Oke, ada beberapa literasi baca, keuangan, numerasi, sains atau keilmuan, terus ada tentang sosial budaya. Kenapa ini dibutuhkan? Karena dalam hidup penting. Kedua, kita makhluk sosial. Kita pasti berdampingan dengan orang-orang yang secara pemikiran akan berbeda sama kita. Terus bagaimana cara meninggalnya? Literasi ini yang dibutuhkan. Ada lagi? Siapa lagi yang mau menambahkan? Selanjutnya ada literasi hukum, literasi kesehatan, literasi teknologi, literasi digital, dan literasi media. Oke, yang sekarang kita bahas. Ada nggak dari beberapa poin ini yang kalian nggak butuh? Butuh semua nggak? Butuh semua? Ya. Oke, karena dari sisi literasi kita butuh, semoga literasi media, kebutuhan kalian untuk informasi bisa tersalurkan. Definisi. Yuk, latihan. Kemampuan dalam mengakses, menganalisa, dan mengevaluasi pesan dari sumber media. Perspektif digunakan ketika berhadapan dengan media massa dan ditafsirkan pemaknaannya. Aktivitas melek media dalam rangka peningkatan kontrol individu dalam mengolah pesan melalui media massa. Oke, dari secara definisi bisa disimpulkan tentang kemampuan dalam mengakses. Kemampuan dari definisi itu sendiri mampu dalam mengakses, menganalisa dan mengevaluasi pesan dari berbagai sumber media. Ada yang nggak bisa akses sosial media? Adik kalian pun yang di SD mungkin sudah bisa akses ya. Benar ya? Siapapun sekarang yang dikenalkan gadget, dia sudah bisa mengakses. Main pencet-pencet saja sudah bisa diakses. Tapi kita turun ke bawahnya tentang perspektif yang digunakan ketika berhadapan dengan media massa yang ditafsirkan pemaknaannya, kontekstual, pesan apa yang disampaikan. Mungkin dia nonton, ya dia nonton menikmati. Mungkin kalau anak kecil yang nontonnya kartun. Tapi ternyata ada beberapa pesan yang disampaikan dari film kartun yang mungkin tidak sesuai sama anak-anak. Banyak kok film-film kartun yang dibuat di Indonesia yang bersifat thriller, kasar, verbalnya merusak pikiran, atau yang isinya berdarah-darah. Ya, kalau kalian pernah melihat beberapa informasi, coba di browsing, itu banyak akun yang dibuat. Benar ya? Terus kita turun lagi tentang aktivitas melek media dalam rangka peningkatan kontrol individu dalam mengolah pesan melalui media massa. Kontrol di mana tadi? Untuk dapat apa? Filter tadi. Jadi ada proses di sini melek media adalah dia sudah aktif dalam memilih. Aku nggak milih cetak. Kenapa? Karena secara waktu lama. Aku harus nunggu besok. Ya, saya tidak milih media auditif atau radio. Kenapa?
karena saya tidak punya radio, harus beli lagi. Yang saya nikmati sekarang adalah gadget. Di situ sudah terangkum semua, ya, untuk media massa. Saya radio bisa streaming, nonton juga bisa streaming, berita juga bisa digital, semua bisa diakses dari sana. Nah, soal akses tadi semua bisa akses, benar ya? Tinggal kita coba pahamkan seperti apa pemaknaan yang disampaikan melalui beritanya masing-masing. Jadi mari ya, sudah milih sesuai sama kebutuhan. Yang paling aktif lagi apa? Komentar atau kritis. Kritis bukan harus kritik ya, bukan harus julid atau nyinyir kayak netizen yang juga benar. Oke, kita menghindari itu. Kritis di sini adalah argumentasi yang kita punya untuk mengkritisi sebuah konten yang kita baca sesuai ya dari sisi knowledge-nya, dari sisi penyampaiannya, apa itu sopan, tidak menyinggung, tidak intimidasi. Jadi paham ya? Ini ada beberapa contoh ya tentang informasi yang harus kita coba filter sebagai bentuk literasi. Ya, informasi-informasi hoax yang kadang secara simbol, secara logo, secara emblem itu bisa dimunculkan logo-logo yang sebenarnya ini nggak kelihatan nih, ini berita palsu atau bukan, akun palsu atau bukan, portal palsu atau bukan, ya. Saya lihat ya. Terus ada beberapa teks yang disampaikan melalui berita tentang si malakama belajar daring. Ya, maksudnya apa? Ada konsekuensi yang harus dihadapi saat belajar daring. Kan gitu ya. Terus kita ngomongin tentang aksi pembungkaman di internet. Seperti apa? Pendapat yang dibatasi atau bahkan sudah berpendapat tapi diintimidasi. Ada berbagai macam. Terus seperti apa komentarnya? Seperti apa daya kritisnya? Nah, kita penuhi dengan knowledge kita di bidang literasi. Oke, menurut Komdigi, Kementerian Komunikasi dan Digital telah berhasil mengidentifikasi serta mengklarifikasi sebanyak 1923 konten hoax, berita bohong dan informasi palsu sepanjang 2024. 1923. Jangan-jangan kita termasuk yang pernah menikmati atau mengkonsumsi ditelan mentah-mentah berita hoax. Ya, alhamdulillah ya. Terus berdasarkan hasil penelusuran dari tim AIS Subdit Pengendalian Konten Ditjen Aplikasi Informatika Kementerian Komdigi, temuan konteks hoax setiap bulan bervariasi. Ya, konten hoax terbanyak berhasil diidentifikasi pada bulan Oktober 2024, yaitu 215 konten hoax. Kemudian temuan konten hoax paling sedikit ditemukan pada bulan Februari 2024 sebanyak 131 konten. Ya, konten bisa macam-macam ya, kalau kalian konotasi bisa. Konten itu sosial media enggak harus ya, yang ada di media konvensional pun maksudnya konten, maksudnya isi daripada berita tersebut. Ini ya, seharusnya ya, temuan hoax terkategori tentang penipuan itu adalah 890. Terus politik 237. Pemerintahan ada 214. Kesehatan 163. Kebencanaan 145, internasional, nama baik, perdagangan dan seterusnya. Ada nggak yang menurut kalian pernah kalian konsumsi di sini? Pendidikan misalnya. Ada yang pernah dapat SMS atau WhatsApp diundang seminar Bali gratis? Lebih ke Penipuan. Oke, ada lagi yang kalian pernah terima? Atau beasiswa yang ditawarkan pemerintah tapi ternyata tidak sesuai, atau keagamaan? Gak ada ya? Oh, keagamaan tentang biaya haji ya, tentang informasi kondisi haji di sana yang mungkin membuat sudut pandang kita tentang haji itu kok ngeri ya, melelahkan ya, menyusahkan ya, kok pemerintah kok tidak mengcover dengan baik ya, kok fasilitasnya kurang ini itu ya. Ya, itu sebuah pemerintahan yang dibuat ya sehingga membuat kita berpikir tentang haji. Waduh, haji enggak ya? Nah, oke. Terus mitos. Ada kan tentang mitos? Kalau di sosial media banyak nih mitos. Oke, next. Ini contoh. Pernyataan komunikasi digital terhadap aplikasi Guest Live. Terus pemerintahan buka pendaftaran rekrutmen haji 2025.
Ya, itu dari Kementerian Agama yang saya dapat. Itu di laman dibuat seolah-olah laman resmi. Tapi begitu lihat di akunnya, di URL-nya itu bukan Kementerian Agama. Tapi dia bisa dapat logo-logo resmi itu loh. Nah, itu yang harus coba dipahami dengan baik. Oke, di sini ada jenis dan transisi media massa. Ya, dari cetak sebagai media lama dan elektronik, termasuk ke media baru atau media yaitu media online. Media online itu tidak harus sosmed ya. Portal berita yang kalian pernah baca apa? Oke, dari beberapa informasi yang tadi kita lihat ya, seolah-olah media massa itu memberikan informasi yang tidak akurat, memanipulasi atau bahkan berita bohong. Ya, selama kita tidak bertindak ya untuk melakukan itu sendiri, untuk menilai itu sendiri, kita nggak akan pernah tahu. Kita cuma dari dapat informasi dari yang lain, katanya akhirnya jadi FOMO terus ikut-ikutan. Kita coba hindari itu ya. Jadi saya coba kasih bukan tugas ya, tapi sebagai tambahan kalian, enrichment kalian untuk mendapatkan informasi dari media lama, media cetak. Koran di sini ada Solo Pos, media lokal, oke. Terus ada Jawa Pos, ini regional. Ya, nanti coba kalian bagi, kalian cari informasinya, kalian cek beberapa kolomnya tentang beberapa pemberitaan yang tadi kita bahas sebelumnya. Oke, di sini sudah bikin kelompok belum ya? Oke, nanti untuk kelompok bisa dikirimkan jadikan 2 kelompok karena saat ini saya hanya bawa 2 media massa. Itu ada pertanyaan?